Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini dari kamar kecilku di Abu Dhabi saya kembali ingin menyapa saudara-saudara, sahabat-sahabat yang baik hati, dan tentunya saya berharap semoga Anda selalu dalam kedamaian dan bahagia senantiasa. Amin ya Allah. Sahabat yang baik hati dimanapun Anda berada, terkhusus yang ada di Indonesia. Pada kesempatan yang lalu sudah pun saya memposting di sebuah Facebook saya dengan tema cahaya dan sumber-sumber cahaya. Tetapi yang ingin saya tekankan di sana adalah cahaya yang menurut agama Islam. Untuk itu di sana saya tuliskan beberapa poin penting, di antaranya ada 6 poin. Yang pertama sebagai sumber cahaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua sebagai sumber cahaya adalah Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah yang menjadi sumber cahaya adalah keimanan. Dan yang kelima yang menjadi sumber cahaya adalah kebenaran. Sedangkan yang terakhir, yang keenam sebagai sumber cahaya bagi manusia adalah ilmu pengetahuan. Sahabat yang baik hati dimanapun berada, anggap saja bahwa cahaya adalah sebuah hidayah untuk manusia yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin Anda bertanya, mengapa semua orang yang ada di dunia ini tidak beragama Islam atau mendapatkan hidayah? Nah, ini suatu pertanyaan yang akan kita jelaskan. Oke, anggaplah kita hari ini adalah manusia yang telah beragama Islam. Dengan demikian bisa dikatakan kita adalah manusia yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anehnya, kita sebagai manusia yang beragama Islam terkadang juga masih dalam kategori dan kriteria manusia yang kurang baik atau manusia yang tidak baik, baik di dalam pandangan manusia maupun dalam pandangan Allah Subhanahu. Bahwa hati kita ini adalah sebuah cermin dan cahaya adalah sebuah hidayah. Betapapun cahaya itu ada, tetapi ketika hati kita penuh dengan lumpur, penuh dengan kotoran, penuh dengan debu, maka cahaya itu tidak akan mampu menembus hati kita. Cahaya itu, hidayah itu tidak akan mampu menerangkan pikiran kita, menerangkan hati kita, sehingga ucapan kita, tabiat kita, dan perbuatan kita tidak mencerminkan hidayah-hidayah yang seharusnya kita selalu beramal baik dan baiklah sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, sudah pun kita banyak bicara hal tentang cahaya dan hidayah. Akan tetapi ada banyak hal yang membuat hati kita tertutup, hati kita terhijab dengan sumber cahaya sejati, sumber dari segala sumber hidayah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah karena perbuatan dosa. Sudah tahu kan perbuatan dosa? Tentunya kita sudah paham, tidak perlu saya jelaskan di sini. Saudara-saudara sekalian, kemudian hijab yang kedua adalah keterikatan dengan duniawi. Apakah itu duniawi? Bisa jabatan, bisa harta benda, bisa anak, bisa istri, bisa suami, bisa ilmu, dan lain sebagainya. Ketika perangkat-perangkat yang telah saya sebutkan ini tidak bisa membuat kita dan membantu kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya kita ada keterikatan dengan. Nah, ketika manusia sudah merasa melakukan banyak kebaikan, baik itu menyantuni anak yatim, membantu tetangga, bersedekah kepada masjid dan sekolah dan lain sebagainya,
maka nafsu setan kita akan berbisik-bisik dan menggoda kita. Kita akan merasa bangga dengan kebaikan-kebaikan yang telah ataupun yang sudah kita lakukan. Inilah hijab yang ketiga. Sebagai hijab yang terakhir adalah sesat orientasi. Saya berikan contoh. Pada awal, manusia bersedekah dengan hati yang ikhlas semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika bersedekah kemudian mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, maka sebagai sedekahnya yang kedua ia melakukan karena ingin menambah hartanya lebih banyak lagi, menambah kekayaannya lebih banyak lagi. Maka orientasi inilah yang dianggap sebagai manusia. Seperti inilah manusia yang telah lupa dengan dirinya sendiri. Manusia yang bangga dengan dirinya sendiri. Mereka ini sudah lupa bahwa segala semuanya yang ada di dunia ini dan yang ada pada dirinya adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat yang baik, dimanapun berada, sepertinya saya sudah berbicara banyak sekali. Untuk itu kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.